Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Horror Queen. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Agung Prastio. Dan untuk kisah yang saya bawakan ini dengan judul Pembalasan Dendam Anak Korban Santet Pring Sedapur. Dan sebelum ke ceritanya, tekan dulu tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Santet Pring Sedapur merupakan salah satu santet yang sangat mengerikan. Ilmu santet tersebut tidak hanya berimbas ke korban saja, melainkan juga dapat membunuh seluruh keluarga korban. Tidak berhenti sampai situ. Jika seluruh keluarga tersebut telah meninggal, maka santet Pring Sedapur akan mengincar keturunan selanjutnya. Santet Pring Sedapur dapat menghabisi hingga 12 keturunan dalam satu keluarga. Namun, kamu bisa sedikit tenang lantaran dukun yang bisa menggunakan santet tersebut sangat jarang dan langka. Fakta yang lebih mengejutkan lagi dari santet Pring Sedapur adalah si pelaku santet harus mengorbankan anggota keluarga yang paling disayangi sebagai tumbal. Tak hanya itu, santet Pring Sedapur juga dapat berbalik ke si pelaku santet itu sendiri. Siang berselimut mendung hitam. Itu rupanya hari yang ditunggu oleh Wiryo. Sudah 2 tahun lamanya ia menantikan hari di mana ada seseorang yang akan menempati sebuah lubang 1 meter dengan lebar setengah meter dan memiliki ukuran 2 meter. Hari yang ditunggu adalah hari sakral yang menjadi syarat wajib bagi Wiryo mengambil sesuatu dari liang lahat tersebut. Hari itu adalah hari Anggoro Kasih yang menjadi hari yang ditunggu oleh para pelaku untuk mencari pesugihan atau mencari ilmu kesaktian. Sejauh Wiryo pun memandang, tatkala dia berpapasan dengan rombongan pengantar jenazah di sebuah desa yang akan menuju ke pemakaman setempat. Hati Wiryo semakin sumringah ketika dia mencium aroma harum dari dalam banduso yang dipikul oleh 4 orang yang berjalan. Wiryo yang merasa sangat yakin jika yang berada di dalam banduso itu adalah jenazah seorang perempuan muda, ia pun mengikuti dan memilih berjalan di barisan paling belakang. Sebuah pohon beringin besar yang terlihat berdiri gagah dan memiliki aura hitam pun terlihat dari kejauhan. Pohon akar yang menjuntai ke bawah tersebut seolah menjadi sebuah tanda jika pemakaman tempat berdiri itu adalah pemakaman Wingsit dengan aura mistis yang sangat kuat. Wiryo mengadarkan pandangannya ke sekitar pemakam yang berada di sekitar 20 meter dari tempat pohon beringin besar itu ada. Setiap tempat yang ditumbuhi pohon rimbun tidak lepas dari penglihatannya, dan setiap pohon di pemakaman itu juga tidak lepas dari pengawasannya. Jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Saat itu gerimis pun mulai turun, mengiringi langkah kaki Wiryo yang terlihat tergesa-gesa menuju ke pemakaman yang berada di tengah bukit dan jauh dari pemukiman di daerah tempat tinggalnya itu. Sejak keluarganya meninggal dunia dengan cara tak wajar, Wiryo pun memilih meninggalkan rumah utama keluarganya, lalu meminta tolong kepada Pak De Joko untuk membuatkan rumah di tengah bukit yang sudah ditempatinya selama kurang lebih 5 tahun. Wiryo yang berjalan tergesa-gesa itu rupanya sudah merasakan adanya ilmu hitam yang sudah mengikutinya dari jarak 10 meter di belakangnya. Dia tahu bahwa ada orang lain juga yang mengincar tempat pemakaman tadi. Aku harus menghabisi seungu ini,
sebelum aku sampai di rumahku," bisik Wiryo dalam hati. Wiryo pun merogoh saku celananya dan mengambil kain putih yang menjadi bungkus benda yang akan dijadikannya senjata tersebut. Tak lama, Wiryo pun langsung merapal mantra dalam hatinya. Dan setelah itu, segera melemparkan beberapa jarum berkarat. Ajian Sending Geni yang mengantar jarum berkarat kepada sosok yang sedang mengikutinya itu berhasil melumpuhkan makhluk gaib itu. Wiryo akan mengetahui seseorang lebih tahu tentang sosok Wiryo. Tapi Wiryo tak mau ambil pusing dan segera memberi tanda bahwa ia bukanlah orang biasa yang dapat diperlakukan seenaknya. Mengetahui jika sosok gaib yang telah musnah, Wiryo pun kembali melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di rumah, di sebuah rumah kecil di tengah bukit, segera mengambil pusaka berbentuk hitam yang berjuluk Jagat Kali, Jagat Kali, Jagat Kalinya. Sedikit kilas dari Wiryo, anak ketiga dari 4 bersaudara itu memang sudah mengabdikan untuk sebuah pembalasan dendam yang sudah dipendamnya sejak dia masih berusia 15 tahun itu. Segera dituntaskan. Solusi orang yang menjadi penyebab kematian seluruh keluarganya itu masih menginjakkan kakinya di atas tanah. Maka dari itu, Wiryo akan menyelesaikan dendamnya itu, dan jika seseorang yang meninggal di hari Segoro Kasih tersebut menambah sempurna dari ajian Sendung Geni, yakni tali pocong perawan, dan yang ada di pemakaman desa sebelah itu, sebuah benda yang berharga sulit didapatkan, yang jika sempurna, yang berharga sulit didapatkan, itu akan menyempurnakan semua ilmu yang ada pada diri Wiryo, yang jika sempurna akan mengantarkan media santet ke korban dari jarak yang tak terbatas. Malam itu, baru saja Wiryo duduk dan mengawasi keadaan di sekitarnya. Wiryo pun dikejutkan oleh sesuatu yang wujudnya terlihat seperti asap hitam yang melesat ke arahnya di sebelah samping kiri dan langsung mencekiknya. Wiryo pun merasakan sesak nafas dan panas di seluruh tubuhnya. Wiryo pun langsung merapal mantra dan meninju sosok makhluk tersebut. Kekuatan besar yang terpendam, ia sadar bahwa malam itu tidak sendiri di pemakaman itu. Kemudian dia melafalkan ajian Sinung Geni dan mengambil 3 jarum berkarat yang memang sudah dibawa olehnya. Setelah merapal mantra, Wiryo langsung meniup jarum tersebut ke arah orang yang baru saja menyerangnya tadi. Dan benar, orang tersebut langsung terjatuh dari tempat persembunyiannya dan membentur kijing dari pemakaman tersebut. Wiryo yang hanya terpaku sedari tadi melihat ada seseorang yang sudah duduk di kuburan baru yang sedang ia incarnya itu. Wiryo pun segera menghentikan langkahnya untuk memastikan siapakah orang yang ingin merebut benda berharga di bawah liang lahat tersebut. Setelah merasa bahwa orang yang sedang menggali kuburan baru dengan kedua tangannya itu tidak memiliki ilmu apa-apa, Wiryo pun langsung menemui orang tersebut dan langsung mengutarakan apa yang sedang dicarinya. "Apakah ada kebutuhan mendesak membawa sampean ke pemakaman Winggit ini, Pak?" tanya Wiryo kepada seseorang yang berada di depannya. "Aku sedang membutuhkan uang banyak untuk membayar semua hutang-hutangku, nak. Tolong, jangan kau halangi aku untuk mengambil tali pocong dari gadis yang meninggal di hari Anggoro Kasih ini,"
jawab sosok pria parubaya tersebut. Sudah 2 tahun aku menunggu seseorang yang lahir dan mati di Anggora Kasih ini. Jadi, sepertinya akulah yang akan memiliki kain kafan serta tali pocong ini. Aku membutuhkan uang banyak. Jika kau juga membutuhkan uang, sebaiknya kita sama-sama pergi ke rumah Mbak Rewat dengan membawa tali pocong gadis ini. Aku berjanji tidak akan menjadi orang yang serakah. Yang penting kau juga mau berbagi denganku, sahut pria yang masih menggali kuburan itu. Karena tidak memandang jawaban dari seseorang yang di belakangnya, sosok pria parubaya itu menghentikan penggaliannya dan ketika memalingkan wajahnya ke belakang, tubuhnya gemetar ketika melihat sosok makhluk menatap tajam ke arahnya. Entah apa yang difikirkan orang tersebut. Dia bergerak mundur menjauhi kuburan yang dia gali tadi. Tapi, ketika dia pergi dari tempat itu, tubuhnya gemetar ketika melihat sosok makhluk berbulu hitam dan bertaring panjang dengan lidah menjulur ke bawah, menatap tajam ke arahnya. Entah apa yang difikirkan orang tersebut. Dia bergerak mundur menjauhi kuburan yang dia gali itu. Tapi, ketika dia pergi dari tempat itu, dia melihat sosok makhluk lain yang menyerupai sosok wanita tanpa busana, yang memiliki payudara besar dan memanjang di bagian dadanya itu, membuat laki-laki parubaya tersebut tidak jadi mengambil tali pocongnya. Sosok makhluk itu sangat menyeramkan. Terlihat gambaran di tubuhnya yang terdapat belatung sebesar jari kelingking orang dewasa. Melihat hal tersebut, Wiryo hanya tersenyum dan langsung merapalkan mantra untuk mengusir sosok makhluk tersebut yang akan menggagalkan pencariannya. Wiryo pun langsung melanjutkan penggalian kubur dari gadis tersebut dan segera mengambil tali pocong dan beberapa helai rambut dengan perlahan-lahan. Kemudian Wiryo segera merapikan kuburan tersebut dengan seperti sebelumnya dan langsung meninggalkan makam itu. Namun, ia tak tega dengan pria penuh parubaya yang masih tergeletak di tanah dan membangunkannya agar segera meninggalkan tempat itu sebelum orang lain melihatnya. Wiryo juga berpesan kepada pria parubaya itu untuk berjanji membantu melunasi hutangnya dan menemuinya di Watu Wetan di sebuah warung kopi. Tepat pukul 11 malam, Wiryo segera melakukan ritual untuk menyempurnakan ilmunya. Sebelum azan subuh, kain kafan dan tali pocong serta rambut segera dirangkai dan membuat arwah dari gadis itu melebur menjadi satu ke dalam kain kafan itu. Wiryo menjadi sosok yang kuat tak terkalahkan. Wiryo pun langsung merapalkan mantra dan menuju ke rumah seseorang yang ada di bayangannya, seperti Rogo Sukmo, dan sekaligus mencoba ilmu yang didapatnya itu. Malam berganti malam. Hari itu tepatnya malam Kamis Legi. Wiryo bertekad menuntaskan dendamnya kepada dukun sakti yang telah membunuh seluruh keluarganya. Dukun sakti yang diminta seseorang untuk membunuh seluruh keluarganya Wiryo, yang saat itu ayah Wiryo menjadi saingan dari orang tersebut. Perebutan wilayah di desanya. Kala itu, ayah Wiryo mengaku sebagai pewaris tunggal dari sebuah tanah luas yang sangat subur itu. Harus meregang nyawa istri dan ketiga anaknya. Setelah memakan makanan dari saudara sepupunya, beruntungnya Wiryo tidak ikut memakan makanan yang lezat itu.
karena Wiryo sedang berada di rumah Pak Deseto. Dengan persiapan matang, Wiryo pun langsung membayangkan dukun yang memang sudah diketahuinya sejak lama. Sosok dukun itu sudah beberapa kali bertemu dengan Wiryo ketika Wiryo masih tinggal di rumah keluarganya. Setelah Wiryo membaca mantra Aji Sukmo, Wiryo pun langsung melesat ke rumah dukun itu seketika. Rumah itu yang berdinding sebagian papannya terlihat rapuh, bukanlah rumah tua yang sembarangan. Pagar gaib yang membentengi rumah tersebut ada beberapa lapis. Selain itu, ada sosok buto hitam. Dengan sigap, Wiryo langsung menghabisi kedua buto hitam yang menjadi penjaga rumah tersebut. Dengan ajian Sindung Geni sebagai andalan Wiryo, setelah itu Wiryo dengan mudahnya memasuki rumah itu, karena Wiryo telah memiliki kekuatan yang luar biasa, dengan mudah menarik pusaka yang ditanam di setiap sudut rumah dukun itu. Kini sudah tidak ada lagi yang menghalanginya untuk bertemu dengan dukun itu. Dan lebih kaget lagi, ketika Wiryo memasuki rumah itu, ternyata sudah ada 3 laki-laki berjubah hitam menunggu Wiryo. Kau tidak ada apa-apanya, anak muda. Tapi dendam yang ada di pikiranmu menjadikan kau kuat sedikit dari ilmu yang kau miliki, ucap salah satu laki-laki itu, yaitu Mbah Jenggot. Kau pikir dengan kekuatanmu itu mampu mengalahkanku? Kau hanya menyia-nyiakan hidupmu saja, nak. Bersiap-siaplah untuk menyusul keluargamu di alam baka, ucap Mbah Jenggot dengan mata yang memerah. Pertempuran gaib pun terjadi antara Mbah Jenggot dan Wiryo. Untungnya Wiryo sudah mengantongi kain kafan yang sedemikian ia rancang sehingga menjadi tameng tubuhnya. Pertempuran semakin sengit, dan ternyata ketiga sosok itu hanyalah bayangan dari dukun tersebut. Tak menunggu lama, Wiryo segera mengambil benda pusaka seperti uang kepingan emas dan kemudian menjualnya untuk diberikan kepada Lek Nardi yang ia janjikan tadi ketika ada di pemakaman. Setelah itu, Wiryo pergi ke rumah Pak Deseto untuk menanyakan siapa yang telah membunuh seluruh keluarganya itu melalui santet yang dikirimkan oleh Mbah Jenggot. Pak D mengatakan kepada Wiryo bahwa harus segera membunuhnya. Jika tidak, dia akan meminta bantuan kepada adiknya yang juga memiliki ilmu tinggi. Tenang Pak D, ilmuku sekarang sudah mampu mengalahkan 2 dukun sekaligus. Pak D pun tercengang. Setelah berbincang dengan Pak Deseto, Wiryo kembali ke rumahnya yang ada di Jatiwarno. Setelah sampai di sana, Wiryo dikejutkan dengan Lek Nardi yang akan mengembalikan sisa uang yang diberikan kemarin. Namun, Wiryo menolak karena uang yang diberikan sesungguhnya untuk Lek Nardi. Dengan sikap yang heran, karena Lek Nardi kenapa bisa masuk ke rumahnya yang sudah dijaga oleh pagar gaib, yang sejatinya tidak bisa dilihat oleh siapapun. Lek Nardi hanya menjawab, "Saya bertemu laki-laki tua dan berpesan kepada saya untuk disampaikan ke sampean, nak. Beliau berpesan bahwa Tirto sejati pengguni ning hati, becik ketitik, olo ketoro." Wiryo pun langsung masuk ke rumahnya dan tertidur sejenak. Terdengar suara dentuman keras dari atap rumahnya. Ternyata itu adalah 3 sosok Banaspati dan Mbah Jenggot yang siap akan menyerang Wiryo. Pertempuran sengit pun terjadi dan akhirnya Mbah Jenggot pun kalah. Ia berkata, jika Wiryo menghabisinya,
maka dia tidak akan tahu siapa di balik dalang kematian keluarganya itu. Maka Wiryo memberikan kesempatan kepada Mbah Jenggot untuk mengatakannya. Dan ternyata dalang dari semua ini adalah Pak D Cipto yang akan menguasai harta dari ayah Wiryo. Pak D Seto yang akan menguasai harta dari ayah Wiryo. Wiryo pun terkejut dan tak menyangka jika dalang ini semua adalah Pak D Seto. Akhirnya dukun itu mati perlahan karena terkena ajian dari Wiryo.